sakit ya? Dia di sebelah kiri, Jus ya? Iya. Haikal. Ya, Kamu yang sakit apa, Nak? semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar ya. Sabar. Ini yang satu sudah lama. Kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Kamu bantu tarik ini ya, guys ya. Tandu. Awas kepala. Terus ya, pegang. Kemana-mana. Evakuasi korban terus dilakukan oleh tim penyelamat. 2 santri atas nama Yusuf dan Haikal berhasil diselamatkan petugas. Basarnas deteksi 15 titik korban di bawah reruntuhan bangunan, 8 diantaranya berstatus hitam atau tidak ada tanda kehidupan. 7 lainnya berstatus merah yang artinya masih bisa berkomunikasi. Penggunaan alat berat pun tidak memungkinkan lantaran kondisi reruntuhan yang tidak stabil. Evakuasi hanya bisa dilakukan secara manual. Ini harus diambil dari bawah. Jadi proses penggalian itu sudah dilakukan oleh Basarnas awal dari Jawa Timur, itu sudah dilakukan dari bawah. Kalau ditanya berapa jauh, sejauh yang masih bisa dikomunikasikan itulah yang dijangkau. Yang tadi malam itu kedalamannya sampai 80 cm. Kemudian sebetulnya tinggal 1,5 jam lagi itu sampai, terus ada gempa. Jadi kira-kira 1,5 jam mereka bisa menyelesaikan 1 meter. Karena ada kesulitan ketika ternyata keramik itu diambil, di dalamnya juga ada beton dan seterusnya, sehingga sampai kepada tanah mereka juga harus menghitung kembali, takut ini kemudian bikin ambruk. Kini petugas berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan santri yang masih terjebak. Data sementara puluhan santri masih terjebak di bawah reruntuhan. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Pemerintah meluncurkan program magang berbayar untuk Gen Z. Sementara itu, insentif Rp100.000 per hari akan diberikan untuk guru penanggung jawab MBG. Selain informasi tadi, kami juga akan hadir dengan beragam informasi menarik dan terkini terkait dengan kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Camar Haenda, inilah Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, usai video evakuasi Syekh Lendra Haikal menjadi viral, kini korban selamat dari runtuhan bangunan Ponpes Al-Khozini dirawat di RSUD Sidoarjo. Dari keterangan sang ibu, ketahanan fisik Haikal tidak lepas dari kebiasaan puasa sejak kecil. Setelah 3 hari 2 malam bertahan di bawah runtuhan bangunan, Syekh Lendra Haikal berhasil dievakuasi tim SAR gabungan Rabu sore. Meski sempat putus asa, orang tua Haikal mengaku bersyukur anaknya selamat dari musibah yang terjadi di pondok pesantren Al-Khozini, tempat Haikal menuntut ilmu. Menurut keterangan sang ibu, ketahanan fisik Haikal tak lepas dari kebiasaannya puasa sejak kecil. Tadinya sempat berpikir anak itu tidak ada, ketika waktu itu kan mau pengambilan, habis itu runtuh lagi. Dari situ saya down. Aduh, anakku udah ada 80%. Saya pikir tidak ada, tapi bismillah, anakku kuat gitu. Sholawatan terus sampai dengar barusan itu jam 3 Haikal diketemukan, Haikal bisa keluar. Alhamdulillah, Masya Allah, itu pokoknya. Dari hasil pemeriksaan tim medis tidak ditemukan luka serius maupun patah tulang pada tubuh Haikal. Korban hanya mengalami dehidrasi dan saat ini masih dalam perawatan intensif. Dalam kesempatan ini, Ibu Haikal juga sempat dijenguk Mensos bersama Wagub Jawa Timur dan Bupati Sidoarjo di RSUD Sidoarjo.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Kebakaran melanda hunian pekerja konstruksi 1 Ibu Kota Nusantara Rabu sore sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Api membakar bangunan HPK 1 di sebagian lantai 2, 3, dan 4. Guna memadamkan api, 7 mobil pemadam kebakaran dan 8 tangki water supply dikerahkan. Sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, seluruh kebakaran sudah berhasil diatasi oleh petugas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, sementara itu seluruh pekerja terdampak telah didata dan dipindahkan ke hunian tower lain. Guna mengetahui penyebab kebakaran, aparat tengah melakukan investigasi. Seluruh para pekerja di hunian terdampak tersebut sudah didata dengan lengkap berdasarkan data sampai saat ini tidak ada korban jiwa. Para pekerja sedang dalam proses dipindahkan ke hunian tower lainnya. Saat ini aparat sedang melakukan investigasi atas. Buntut keracunan massal MBG di sejumlah daerah membuat pemerintah segera bertindak. Peraturan Presiden mengenai tata kelola program makan bergizi gratis disiapkan. Tidak hanya itu, ke depan guru di masing-masing sekolah akan dilibatkan. Korban keracunan massal siswa di Kecamatan Kadungora, Garut bertambah menjadi 148 siswa. Korban berasal dari 4 sekolah, yakni SMP Negeri 1 Kadungora, SMP PGRI Kadungora, SDN 3 Talagasari, dan SMA An-Nisa. Korban keracunan yang masih dirawat di Puskesmas Kadungora berjumlah 59 orang. Di Puskesmas Lele sebanyak 33 orang, di RSUD Dr. Slamet Garut 3 orang, dan pasien rawat jalan berjumlah 53 orang. Sementara itu, pemerintah segera keluarkan peraturan Presiden mengenai tata kelola program makan bergizi gratis. Perpres tata kelola makan bergizi yang mudah-mudahan minggu ini sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden, karena ini dukungan terhadap program makan bergizi sudah sangat urgen dilakukan. Tak hanya itu, bagian juga mengeluarkan surat edaran. Dalam surat edaran nomor 5 tahun 2025 ditegaskan tentang pemberian insentif bagi guru penanggung jawab makan bergizi gratis. Nantinya guru yang bertugas mengawasi jalannya makan bergizi gratis akan mendapatkan insentif sebesar Rp100.000 per harinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain guru, pemerintah terutama Kementerian Kesehatan akan mengecek SPPG di masing-masing daerah setiap minggunya. Pengecekan untuk mengecek kelayakan dan kelancaran program MBG. Kita akan melakukan pengawasan eksternal kepada para SPPG ini yang akan kita lakukan seminggu sekali. Jadi nanti Kemenkes, kemudian Kemendagri, karena aparatnya ada di bawah Pemda dan BPOM, akan membantu BGN yang melakukan pengawasan internal setiap hari, kita lapis dengan pengawasan. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan parade kapal perang TNI Angkatan Laut di Komando Lintas Laut Militer Teluk Jakarta. Parade digelar sebagai rangkaian perayaan HUT ke-80 TNI. Presiden Prabowo Subianto tiba di Komando Lintas Laut Militer di Teluk Jakarta pukul 10 pagi. Kehadiran Prabowo disambut oleh jajaran kehormatan dengan iringan lagu Tanah Airku. Prabowo kemudian menaiki kapal markas KRI Dr. Haji Manwedyo Diningrat 992 dan menyaksikan sailing pass dari kapal berlayar. Parade kapal perang TNI AL digelar sebagai rangkaian perayaan HUT ke-80 TNI yang puncaknya akan berlangsung di lapangan Monas 5 Oktober mendatang. Dalam parade ini, TNI AL mengerahkan pasukan khusus laut serta 51 unsur kapal perang yang dipimpin oleh kapal perang terbesar se-Asia Tenggara, KRI Brawijaya 320. Kawasan industri Cikande terpapar nuklir. Bagaimanakah dengan warga di sana? Selengkapnya usai jeda. Tetaplah di Pemimpin Rakyat.